Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular? Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem di dalam tubuh kita yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Bayangkan sebuah tim pengiriman yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selanjutnya, komponen utama sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yaitu pompa super yang tidak pernah lelah. Jantung kita berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jantung bertugas memompa darah agar bisa mengalir ke seluruh tubuh. Jantung juga terdiri atas serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan melalui perjalanan lagi ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah, merupakan jalan raya atau pipa tempat yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah mempunyai 3 jenis. Yang pertama yaitu arteri, memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua yaitu kapiler, memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang ketiga vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui dengan tekanan darah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, arteri membawa darah dari jantung. Yang kedua, kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Yang ketiga, vena membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang kedua ada sel darah putih, melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga ada platelet, perkumpulan di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang terakhir ada plasma, cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Ketika seorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Terlihat dari gambar, ada plasma, sel darah putih, dan platelet, sel darah merah. Darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian bawah. Kenapa sih sistem peredaran darah ini sangat penting? Tanpa sistem peredaran darah, tubuh kita tidak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi dari makanan yang kita makan. Sistem ini juga membantu membuang zat-zat sisa yang tidak berguna. Jadi bisa dibilang sistem peredaran darah ini adalah pahlawan tak terlihat yang selalu bekerja untuk menjaga kita tetap kuat. Berikut ini cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita perlu dirawat agar tetap sehat. Yang pertama yaitu makan makanan sehat, seperti banyak makan buah, sayur, dan makanan bergizi.
Yang kedua, berolahraga seperti berlari, bersepeda, atau bermain, akan membuat jantung kita tetap kuat. Yang ketiga, istirahat yang cukup, tidur yang cukup membuat tubuh kita bisa beristirahat dan memulihkan diri.